Assalamualaikum. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Oke, kali ini aku mau bahas latihan soal kebidanan ini tentang etik legal dan keselamatan pasien. Yang belum subscribe, ayo di-subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan info maupun materi dan soal tentang SKB P3K maupun UKOM. Langsung ke soalnya aja nomor 1. Suatu hari ada ibu yang mau melahirkan. Bidan tersebut meminta kepada sang ibu untuk melakukan episiotomi dikarenakan bayi sang ibu terlalu besar dan janin lahir ibu terlalu kecil. Oleh karena itu dilakukan episiotomi untuk mempermudah keluarnya bayi dan membentuk robekan teratur. Dari kasus tersebut termasuk A. Hak, B. Etiket, C. Etika, D. Hukum, atau E. Moral. Ayo kita langsung bahas. Kasus ini dapat dianalisis melalui beberapa konsep berbeda dalam konteks kesehatan. Berikut adalah pembahasan dari setiap opsi yang ada. Kita mulai dari opsi A, itu hak. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang dan wajib dilindungi. Dalam konteks ini, ibu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan aman, termasuk persetujuan untuk prosedur episiotomi. Namun, keputusan bidan meminta episiotomi lebih merupakan tindakan profesional yang bertujuan untuk melindungi kesehatan ibu dan bayi daripada sekedar hak. Untuk opsi B, etiket, etiket merujuk pada tata krama atau aturan kesopanan dalam komunikasi atau interaksi. Walaupun etiket penting dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam cara bidan berkomunikasi dengan ibu, keputusan melakukan episiotomi didasari oleh alasan medis, bukan sekedar etiket atau tata krama. Lanjut opsi C, etika. Etika adalah nilai-nilai moral yang mengatur perilaku dan tindakan profesi, seperti profesi bidan atau tenaga medis lainnya. Keputusan melakukan episiotomi sesuai dengan prinsip etika kedokteran, yaitu untuk menghindari risiko dan memaksimalkan keselamatan ibu dan bayi. Tindakan ini juga didasarkan pada kewajiban profesional bidan untuk memberikan perawatan terbaik bagi pasien. Untuk opsi D, hukum. Hukum adalah aturan yang mengikat yang diatur oleh negara atau peraturan resmi dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi hukum. Meskipun prosedur episiotomi diatur dalam standar medis dan hukum terkait praktek kedokteran, alasan utama bidan meminta episiotomi adalah demi keselamatan ibu dan bayi, bukan karena tuntutan hukum. Untuk opsi E, moral. Moral mengacu pada nilai-nilai yang diyakini sebagai benar atau baik oleh individu atau masyarakat. Dalam kasus ini, moralitas dapat muncul dalam niat bidan yang ingin melindungi ibu dan bayi dengan memastikan kelahiran yang aman. Namun, tindakan episiotomi lebih terkait dengan etika profesional daripada sekedar nilai moral individu. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah C, etika. Keputusan bidan meminta ibu untuk melakukan episiotomi didasarkan pada etika profesional. Sebagai tenaga kesehatan, bidan memiliki kewajiban untuk memberikan tindakan terbaik bagi kesehatan ibu dan bayi yang merupakan bagian dari prinsip etika kedokteran. Lanjut ke soal nomor 2. Sopan santun yang mengatur perilaku manusia secara normatif disebut A, etik, B, hukum, C, etiket, D, moral, atau E, nilai. Langsung ke pembahasannya. Dimulai dari opsi A, etik. Etik atau etika adalah bidang yang mempelajari tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam perilaku manusia. Etik merupakan standar atau pedoman yang digunakan dalam mengambil keputusan terkait perilaku yang dianggap benar atau salah, biasanya dalam konteks profesional. Etika tidak secara langsung mengacu pada sopan santun atau tata krama sehari-hari, melainkan lebih pada nilai-nilai moral dalam profesi atau bidang tertentu. Lanjut opsi B, hukum. Hukum adalah peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang mengikat seluruh masyarakat. Pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi atau hukuman. Meskipun hukum mengatur perilaku manusia, tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan, bukan mengatur sopan santun atau norma dalam interaksi sosial. Lanjut opsi C, etiket.
Etiket adalah tata krama atau aturan sopan santun yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi sehari-hari secara normatif, terutama dalam situasi sosial atau formal. Etiket berfokus pada cara seseorang bersikap untuk menjaga keharmonisan dan saling menghormati, seperti cara berbicara, berpakaian, dan berperilaku dalam lingkungan tertentu. Etiket adalah jawaban yang paling tepat karena berkaitan langsung dengan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke opsi D, moral. Moral adalah prinsip yang berasal dari nilai-nilai yang dianut oleh individu atau masyarakat tentang apa yang dianggap baik atau buruk. Meskipun moral berkaitan dengan perilaku, moral lebih berhubungan dengan keyakinan pribadi atau nilai-nilai internal daripada aturan normatif yang mengatur sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Untuk opsi E, nilai. Nilai adalah prinsip atau standar yang diyakini oleh individu atau kelompok sebagai sesuatu yang penting atau diinginkan. Nilai mencakup berbagai aspek seperti kejujuran, tanggung jawab, atau kesetiaan. Meskipun nilai dapat mempengaruhi cara seseorang bersikap, nilai itu sendiri tidak secara langsung mengatur sopan santun atau perilaku normatif dalam masyarakat. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang benar adalah C, etiket. Etiket adalah aturan atau tata krama yang mengatur perilaku manusia dalam situasi sosial secara normatif, terutama terkait sopan santun dan cara seseorang bertindak agar dapat diterima dalam lingkungan sosial tertentu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu desa terpencil ditempatkan seorang bidan PTT, disebut saja bidan Dina. Bidan Dina sangat jarang sekali berada di tempat sehingga di masa kerjanya, bidan yang harusnya dibutuhkan ini tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Ini merupakan pelanggaran yang dilakukan terhadap profesinya. Hal ini terdengar oleh organisasi profesi IBI dan bidan PTT ini bisa dikenakan sanksi yang setimpal atas pelanggaran yang ia lakukan. Kasus ini di atas merupakan isu etik antara A. Bidan dan profesi, B. Bidan dan klien, C. Bidan dengan keluarga, D. Bidan dengan masyarakat, atau E. Bidan dengan teman sejawat. Mari kita bahas. Kasus ini menunjukkan situasi di mana bidan Dina tidak menjalankan tugasnya secara profesional di desa tempatnya bertugas. Berikut adalah pembahasan setiap opsi terkait jenis isu etik yang dihadapi. Mulai dari opsi A, bidan dan profesi. Kasus ini termasuk dalam isu etik antara bidan dan profesinya karena bidan Dina tidak memenuhi tanggung jawab profesionalnya sesuai standar yang telah ditetapkan oleh profesi, yaitu melayani masyarakat secara optimal. Sebagai anggota organisasi profesi IBI, bidan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik profesinya. Pelanggaran ini mengindikasikan bahwa ia mengabaikan tanggung jawab profesi sehingga bisa dikenakan sanksi oleh organisasi profesinya. Untuk opsi B, bidan dan klien, isu etik antara bidan dan klien biasanya terjadi ketika terdapat pelanggaran dalam hubungan langsung antara bidan dan pasien yang dilayaninya. Dalam kasus ini, masalah utamanya adalah bidan tidak berada di tempat dan tidak memberikan pelayanan sesuai standar. Namun tidak disebutkan adanya interaksi langsung yang menimbulkan masalah etik dengan klien tertentu. Lanjut opsi C, bidan dengan keluarga. Isu etik antara bidan dan keluarga berkaitan dengan hubungan bidan dengan keluarga pasien dalam memberikan perawatan atau konsultasi. Kasus ini tidak menunjukkan adanya interaksi bidan dengan keluarga tertentu, melainkan lebih pada tanggung jawab profesional bidan yang tidak dilaksanakan di desa tersebut. Untuk opsi D, bidan dengan masyarakat, isu etik antara bidan dan masyarakat dapat muncul jika bidan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat secara umum. Meskipun bidan Dina tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, pelanggaran utama di sini adalah terhadap standar profesinya, bukan interaksi langsung dengan masyarakat. Untuk opsi E, bidan dengan teman sejawat.
Isu etik antara bidan dengan teman sejawat terjadi jika ada konflik atau masalah dalam hubungan kerja antar bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Dalam kasus ini tidak ada interaksi atau konflik yang melibatkan teman sejawat bidan Dina. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang benar adalah A, bidan dan profesi. Kasus ini merupakan isu etik antara bidan dan profesinya karena bidan Dina tidak menjalankan tugas profesionalnya sesuai standar dan tanggung jawab yang diatur dalam kode etik profesi. Lanjut ke soal nomor 4. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak disebut A. Etika, B. Etiket, C. Moral, D. Hukum, atau E. Filosofi. Ayo kita langsung bahas. Dimulai dari opsi A. Etika. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan penilaian terhadap apa yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Etika memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip moral yang menjadi landasan bagi tindakan seseorang atau suatu kelompok. Dalam konteks ini, etika mencakup nilai-nilai yang mengatur akhlak atau moralitas seseorang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam profesi tertentu. Untuk opsi B, etiket. Etiket mengacu pada tata krama atau aturan sopan santun dalam berperilaku, terutama dalam interaksi sosial. Etiket lebih berkaitan dengan norma-norma kesopanan yang diakui secara umum, seperti cara berbicara atau berpakaian dalam situasi tertentu. Etiket tidak mencakup asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, melainkan lebih pada aturan perilaku di lingkungan sosial. Lanjut opsi C, moral. Moral adalah prinsip atau keyakinan individu atau kelompok tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam bertindak. Moral berkaitan dengan akhlak, tetapi moral lebih bersifat internal dan individual, berdasarkan nilai-nilai yang dianut secara pribadi. Sementara itu, etika adalah disiplin yang mempelajari atau merumuskan nilai-nilai moral ini secara lebih universal atau normatif. Untuk opsi D, hukum. Hukum adalah sekumpulan aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh pemerintah atau otoritas tertentu dan bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Hukum berfokus pada aspek legal, bukan pada nilai moral atau akhlak secara langsung, meskipun beberapa hukum didasarkan pada nilai etika tertentu. Untuk opsi E, filosofi. Filosofi adalah disiplin ilmu yang mempelajari pengetahuan, eksistensi, kebenaran, dan nilai. Filosofi mencakup beragam bidang pemikiran, tetapi tidak spesifik pada akhlak atau nilai moral, melainkan lebih luas dan mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, keberadaan, dan realitas. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang benar adalah A, etika. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan menjadi dasar bagi penilaian baik atau buruknya perilaku manusia. Etika memberikan panduan untuk mempertimbangkan tindakan yang benar atau salah dalam konteks tertentu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di bawah ini adalah fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan kecuali A. Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya bidan dan klien. B. Menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain. C. Tidak menjaga privasi setiap individu. D. Mengatur manusia untuk berbuat adil. E. Dengan etik kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya. Ayo kita langsung bahas. Dimulai dari opsi A, menjaga otonomi dari setiap individu khususnya bidan dan klien. Salah satu fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan adalah menghormati otonomi individu, baik bidan maupun klien. Otonomi memungkinkan klien untuk membuat keputusan yang sesuai dengan keinginannya terkait kesehatannya, sementara bidan harus menghormati keputusan tersebut selama tidak melanggar standar keselamatan. Untuk opsi B, menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain. Etika atau moralitas bertujuan agar bidan selalu bertindak untuk kebaikan klien dan menghindari tindakan yang bisa membahayakan orang lain.
Prinsip ini dikenal sebagai beneficence atau berbuat baik dan non-maleficence atau tidak merugikan, yang merupakan bagian penting dalam etika pelayanan kesehatan. Lanjut opsi C, tidak menjaga privasi setiap individu. Pernyataan ini tidak sesuai dengan fungsi etika dan moralitas dalam kebidanan. Salah satu prinsip etika dalam pelayanan kesehatan adalah menjaga privasi dan kerahasiaan setiap individu, khususnya informasi kesehatan pasien. Bidan wajib melindungi informasi pribadi klien untuk menjaga kepercayaan dan kehormatan klien. Untuk opsi D, mengatur manusia untuk berbuat adil. Etika dan moralitas dalam kebidanan juga mencakup prinsip keadilan, yaitu memastikan semua klien mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini penting agar setiap individu diperlakukan secara adil dalam mendapatkan perawatan kesehatan. Untuk opsi E, dengan etik kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya. Etika membantu bidan memahami apakah suatu tindakan dalam pelayanan kebidanan sesuai dengan prinsip moral atau tidak. Dengan etika, bidan dapat mengevaluasi apakah tindakannya dapat diterima dalam konteks profesional dan sosial. Jadi untuk soal nomor 5, jawaban yang benar adalah C, tidak menjaga privasi setiap individu. Pernyataan ini salah karena etika dan moralitas justru menekankan pentingnya menjaga privasi setiap individu. Udah selesai pembahasan soal kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang. Jangan bosan-bosan untuk belajar, tetap semangat pokoknya untuk kalian. Seperti biasa sebagai penutup, aku mau bacain salah satu kata bijak. Belajar adalah kunci untuk membuka dunia yang lebih luas. Oke, tetap semangat!